Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian bersama Bunda Niken yang membahas tentang bagaimana kita mendampingi remaja menghadapi memahami hukum yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu serta para remaja hebat sekalian, saya ingin membacakan data terakhir dari Institute for Criminal Justice Reform. Diungkapkan pada Hari Anak Nasional tahun 2021 kemarin, sebanyak 1.518 anak remaja dipenjara di lembaga penempatan khusus anak. Angka ini ternyata meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.211 anak di tahun 2020. Kita tidak hanya menyalahkan ya efek dari pandemi COVID ini, karena memang di tahun 2021 terdapat 388 anak, Juli 2020 sebanyak 360 anak. Ini adalah angka-angka yang terjadi di Indonesia. Untuk di Kota Mataram, saya yakin para kita biarkan, dan dalam kajian bersama Bunda Niken kali ini yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pokja 1, tim penggerak PKK Provinsi, kita akan membahas bagaimana mendampingi remaja kita untuk memahami hukum tersebut. Untuk itu telah hadir bersama saya pada sore hari ini beberapa narasumber yang akan membantu kita memahami hal tersebut. Yang pertama, Bapak Joko Jumadi di sebelah kanan saya, dosen dari Fakultas Hukum Unram atau Ketua Lembaga Pelindungan Anak Kota Mataram. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Bunda. Kemudian di sampingnya ada Bapak Ahmad Muhasin, Wakil Dekan Syariah Universitas Islam Nasional Mataram. Selamat sore. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentu saja ada seorang remaja yang akan mendampingi kita untuk membahas dan membuat bincang-bincang sore hari ini menjadi lebih segar, yaitu Ananda Panji Arya Pranata yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Unram dan aktivis dari Genre Provinsi. Mungkin pertama-tama saya ingin bertanya ya kepada bapak-bapak yang ada di sini, mungkin dari Bapak Muhsin ya. Tadi kita mendengar bahwa memang remaja itu ada masalah ya dari dalam dirinya sendiri atau dari internalnya. Yang pertama karena secara kognitif sebenarnya sudah mulai memahami mana yang benar dan buruk gitu ya. Tapi ada faktor dari internal dirinya, yaitu emosinya masih labil, sehingga mungkin kadang-kadang sudah tahu tapi karena ada kelabilan tadi, jadi remaja tidak bisa ya melaksanakan apa yang sudah diketahuinya tadi. Sebelumnya hal-hal yang ingin kita ketahui adalah bahwa kita harus mengedukasi remaja mengenai hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Muhasin bisa menjelaskan kepada kita semua secara agama Islam ya, sebenarnya remaja, kalau dalam kajian yang lalu kita sudah mendengar bahwa yang namanya remaja akil balik itu dimulai sejak kapan, dan bahwa sejak akil balik sudah seharusnya sudah mampu dan memahami. Kalau dalam ajaran agama Islam itu hukum-hukumnya apa saja sebenarnya yang harus diketahui oleh anak-anak remaja, tentu saja selain hukum halal dan haram ya. Silakan Bapak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Niken tadi yang sudah ditayangkan di sana. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka mengkaji terkait dengan bagaimana pemahaman, pengenalan, dan pertanggungjawaban hukum kepada remaja. Memang ini suatu yang menarik bahwa ketika disebut remaja tentu sangat akrab dengan kata-kata pemuda, dan ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Ada ayat khusus memang yang membahas tentang remaja atau pemuda, yakni ada surah Ashabul Kahfi, di mana dalam surah Ashabul Kahfi itu tentang bagaimana kekompakan suatu remaja di dalam berbuat kebaikan. Ini yang patut kita baca, kita pelajari, kemudian kita sampaikan kepada para remaja. Selain itu juga bahkan pada bulan ini ya kita juga akan
memperingati Hari Sumpah Pemuda. Itu tidak ada hari tua itu tidak ada. Justru Hari Sumpah Pemuda. Ini artinya suatu yang luar biasa yang bagi remaja yang perlu kita kawal sejak dini untuk memperbaiki. Bahkan semuanya itu kalau kita diminta antara anak, remaja, dewasa, di semuanya ini bagaimana terkait dengan pertanggungjawaban hukum? Disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah, bahwa semua kita adalah pemimpin, termasuk pemuda, termasuk remaja, dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Sejak kapan? Tentunya secara agama Islam sejak akil balik diminta pertanggungjawaban hukumnya. Maka ketika membicarakan tentang hukum, nah ini ada pakar sebelah kiri saya ini yang terkait dengan hukum juga, nanti bisa disempurnakan bahwa hukum di Indonesia tidak terlepas dengan 3 hukum. Yang pertama adalah hukum Islam, yang kedua itu adalah hukum adat, yang ketiga itu hukum Barat atau yang sering disebut dengan hukum Belanda, baik itu Barhalik Wetboard maupun Wetboard van Kophandel. Nah, semuanya ini akan berlaku bagi kita, terutama bagi remaja. Kemudian saya masih teringat bahwa pada tahun 1998 ketika reformasi di sana, bahwa yang bisa merubah suatu negara ini ternyata adalah yang usia-usia remaja. Artinya potensi remaja untuk bangsa, untuk negara, bahkan untuk agama ini luar biasa. Sehingga tidak bisa kita ketika bermasalah dengan hukum fokus menyalahkan tentang aktivitas remaja. Namun semuanya itu harus kita memperbaiki dari semua lini. Bahkan tadi disampaikan sekitar 300 ya remaja atau pemuda yang di penjara itu anak berhadapan agama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci ya. Dan ibu bapaknya lah hatta liwawehi, dan anak itu tergantung dari orang tuanya. Sehingga dalam hal ini tidak bisa begitu saja ketika anak di penjara. Kenapa? Tidak bisa kita menyalahkan 100% kepada anak tersebut. Maka dalam pandangan agama Islam di sini bahwa keterlibatan dengan keluarganya. Taruh saja contoh, kalau berada di sekolah itu kalau 6 SKS itu sekitar 6 kali 45 menit ya tidak sampai 200 jam. Apa tidak sebegitu. Artinya setiap saat anak-anak akan bersama keluarganya. Sementara kalau ini suatu contoh saja bagaimana kita menitipkan anak atau kenyamanan anak. Suatu contoh saja kalau boleh saya analogikan Pak Joko, kalau kita pergi ke pasar kemudian kita parkir sepeda motor, kita bayar 2.000 minimal. Nah, ketika anak-anak di sekolah kita parkirkan di sana. Sekolah itu, wah, remaja sekarang ini bukan hanya niat ibadah tetapi niat. Iya, Pak. Ya. Jadi intinya kita sebagai orang tua harus mengedukasi, menyampaikan apa saja yang harus hukum-hukum apa bagi anak-anak itu agar mereka bisa punya pengetahuan yang pertama. Setelah tahu baru mereka nanti jaga-jaga gitu ya. Ya. Jadi paling tidak yang pertama harus diajarkan hukum Islam, karena kita di sini memang fitrah secara agama bahwa setiap anak bayi baru lahir itu dalam keadaan suci. Hanya orang tua nanti yang akan membuat suatu anak itu menjadi apa, itulah goresan-goresan ini tergantung dari didikan. Pembentuk karakter itu lebih banyak pendidikan itu agama dalam sisi pendidikan. Belum lagi dari sisi yang lain, maka penyebab tadi itu banyaknya yang bermasalah dengan hukum selain pendidikan itu karena pergaulan. Suatu contoh, setiap kita melihat bahwa kalau anak sendiri kadang agak kurang ya, ketika dia banyak teman kemudian dia mengajukan berbagai ide-ide, kadang tidak semua ketika kumpul bersama teman-temannya ini bagus. Ada saja ide-ide yang kadang belum sesuai dengan etika, belum sesuai dengan tata krama dan sebagainya. Itu yang pertama harus kita ajarkan hukum Islam dulu. Kuat sanksi sosialnya hukum adat daripada hukum agama. Suatu contoh, ketika kita dikatakan, Anda jangan berbuat ini, Anda jangan berbuat itu, maka kita harus
kurang atau tidak tahu adat, itu pasti orang tua atau kita marah. Tetapi ketika dikatakan Anda belum tahu hukum Islam, kadang kita diam begitu saja. Nah, maka di sini adanya keseimbangan pertanggungjawaban bahwa seseorang anak harus selain memahami hukum Islam juga harus tahu. Panji dulu ya, mungkin bertanya. Mungkin Panji masih ingat ya, waktu masih remaja dulu, baru-baru remaja awal ya, sudah tahu mana hal-hal yang betul, mana hal-hal yang salah gitu ya. Tapi ada kelabisan mungkin yang pernah dirasa di dalam ini, bagaimana perubahan emosi mungkin juga mempengaruhi ya. Silakan cerita dulu gimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bunda. Menyangkut masalah pertanyaannya, kalau kita bicara remaja, ini kan remaja adalah masa transisi Bunda ya, quarter life crisis. Waktu-waktu itu jelas saya juga merasakan, karena yang dominan terasa adalah gelisah kadang. Kadang kita gelisah, kita nggak tahu gelisahnya karena apa. Suka gelisah tiba-tiba nangis, padahal nggak tahu sih yang disusahin apa, yang digalauin apa nggak tahu. Terus kadang kita juga emang butuh banget yang namanya pengakuan. Kita perlu pengakuan dan juga dukungan tentunya dari keluarga. Kadang-kala banyak remaja kita bertingkah itu karena ternyata pola asuh dari keluarganya yang kurang. Rata-rata seperti itu. Karena remaja memang ya mereka cari perhatian. Mereka ingin dilihat, ini loh saya, lihat saya ada di sini. Karena memang masa-masa remaja ya tentunya kita masih benar-benar butuh banyak bimbingan Bunda. Tapi kadang-kala ketika anak ini bertingkah, kebanyakan kita terlalu sibuk menanyakan apa sih sanksi yang harus kita berikan kepada remaja kita. Kita nggak nanya sebenarnya kamu kenapa nak? Kok kebisanya kamu bertingkah kayak gini? Kita seharusnya nanyain faktor penyebab dia bertingkah itu apa. Ada beberapa kayak misalkan dulu ketika saya SMA, saya juga aktif di Pusat Informasi Konseling Remaja Bunda. Kebanyakan memang anak-anak yang bertingkah ini, teman-teman yang datang konseling ke PIKR kami, itu rata-rata mereka adalah anak yang broken home biasanya. Mereka yang butuhkan mereka ya yang dengar mereka ngomong, mereka mau didengar, mereka mau diperhatikan. Karena ya memang ketika kita remaja kita butuh tuntutan siapa yang akan kita tiru, siapa yang akan kita lihat sebagai contoh untuk menjalankan kehidupan. Seperti itu Bunda, terima kasih. Ya, jadi memang dari sisi internal sendiri masih ada pergolakan ya antara yang benar dan salah, dan di luarnya ini ternyata tidak semuanya sepenuhnya mendukung. Jadi ada lingkungan yang bermacam-macam ya. Mungkin saat ini kita lihat ada begitu banyak film, kemudian game ya, kemudian lingkungan jalanan dan lain-lain. Mungkin juga remaja melihat bahwa saya punya idola ini, kok idola saya begini, mungkin saya juga ingin ikutlah gitu ya. Kemudian ada juga teman dekat ya, teman dekat bisa berpengaruh ya, dan tentu saja tadi orang tua ya, keluarga sendiri. Gimana nih Pak Joko? Jadi kalau melihat ini semua kelihatannya memang ya remaja antara saya ingin happy gitu ya, tapi juga ternyata kadang-kadang kehappyannya tadi ingin happy, ingin bersenang-senang, ingin naik motor ngebut-ngebut gitu ya, itu kan saya ingin happy bersama teman-teman, tapi ternyata itu salah gitu loh. Jadi gimana nih kalau Pak Joko melihatnya ini, jadi antara pemahaman mereka antara saya ingin gembira, ingin melampiaskan eksistensi dan kesenangan sendiri dengan ternyata itu melanggar hukum, itu gimana tuh Pak Joko? Oh ya, sebelumnya saya senang sekali bisa ngajak Mas Joko ke sini karena sejak pertama kali ketemu yang selalu beliau sampaikan ke saya adalah, Bu Niken titip dong pengasuhan remaja. Nah, alhamdulillah hari ini bisa kita bersama-sama. Yang saat itu tidak ada handphone, internet nggak ada, sehingga ketika umpamanya sekarang anak-anak kecanduan handphone, orang tua bingung mau diapain, bagaimana caranya. Nah ini, kalau dilihat dari sisi angka, sebenarnya kalau di NTB angkanya menurun Bunda. Di tahun 2019 itu ada kurang lebih ada 148 anak yang akhirnya harus masuk kepada pengadilan. Kemudian di tahun 2020 itu turun menjadi 104. Kemudian hari ini per Agustus itu ada 64 yang anak yang harus berhadapan dengan hukum dan harus masuk kepada proses hukum. Itu Bunda. Ya, terima kasih Mas Joko. Jadi itu tadi
bagaimana kita memandang ya permasalahan anak itu secara sistemik ya. Jadi anak itu tidak berdiri sendiri, tidak merupakan dirinya sendiri, tapi dia merupakan bagian dari sebuah sistem yang semuanya berkontribusi pada bagaimana anak ini akan menjadi anak yang baik atau tidak ya. Tadi belum kita dengar ya, kita ingin memperjelas lagi nih Pak Ustadz Muhsin, kalau dalam hukum Islam itu sendiri apa saja sebenarnya hukum-hukumnya yang ada ya? Mungkin bisa dijelaskan, ada halal, ada haram gitu ya. Itu juga mungkin bagaimana kita menjelaskannya ke anak gitu ya. Ini nggak boleh, ini halal. Kemudian ada juga misalnya fardu ain, ilmu-ilmu tentang syariat Islam itu bagaimana Pak? Iya, baik. Jadi di dalam hukum Islam itu kan ada lima lima hukum ya, 5 hukum fardu. Yang pertama ya, yang disebut dengan fardu wajib. Wajib ini kan setiap yang dilakukan itu mendapat pahala. Dan kalau ditinggalkan itu dilakukan akan mendapat dosa. Nah, jadi wajib itu seperti sholat ya, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Kemudian ada sunnah. Sunnah ini dilakukan mendapat pahala ya, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa, tetapi sebaiknya dilakukan. Kemudian yang makruh, nah, makruh ini perbuatannya kalau bisa ditinggalkan, kalau makruh. Kemudian haram harus ditinggalkan. Maka di sini dikatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Nah, pada usia berapa tahu halal haram? Ya, kalau masih kecil itu tahu boleh tidaknya. Kalau usia belum balik itu hanya tahu boleh atau tidak. Tetapi ketika sudah umur balik secara agama, ya seharusnya sudah tahu halal haramnya. Nah, maka kapan seseorang dikatakan balik kalau yang perempuan? Ya ketika menstruasi sudah balik. Nah, umurnya tidak ditentukan di sana, tergantung produktifnya. Ada yang umurnya 10 tahun, ada yang itu beda-beda itu produktifnya itu. Sehingga kemudian mengetahui hukum itu secara nurani. Kalau secara nurani itu sejak kecil sudah tahu sebenarnya ya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Tetapi kadang kalau anak-anak, contoh saja sekarang, kalau kita larang itu dianggap dirinya disuruh gitu. Tetapi kalau kita suruh, ayo dan naik, kadang mereka turun gitu. Dan bukan hanya anak-anak gitu, bahkan orang tua juga begitu sekarang. Padahal bisa kita baca tuh, dilarang merokok karena dapat merugikan, tapi tambah dibeli. Ini suatu contoh. Larangan merokok justru tambah banyak yang beli. Kita lihat di jalan-jalan juga kadang. Jangan tengok kiri. Nah, justru di sana yang tempat ramai. Nah, artinya bahwa kadang kita sudah tahu itu, tetapi ingin rasa penasarannya anak-anak, penasarannya remaja, bahkan orang tua juga penasaran. Sehingga kalau dikaitkan dengan hukum Islam sudah jelas, ya. Ya, tadi saya katakan yang haram itu jelas, al halal bayin sudah jelas. Yang haram juga sudah jelas. Satu contoh, kalau ini kan airnya 1 gelas, satu contoh saja. Ketika air 1 gelas kemudian ditaruhkan ada kotoran cacat kecil sekali, maka air yang 1 gelas yang banyak ini menjadi haram karena percikannya kecil. Artinya perbuatan-perbuatan baik yang selama ini sudah dilakukan kadang dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang kecil. Sehingga saat-saat remaja, pemuda sekarang ini pendampingannya dari semua lini, dari sisi keluarga, masyarakat, kemudian sekolah termasuk, ini lebih utama. Itu yang saya kaitkan tadi, bahwa kalau sekolah itu menitipkan anak sampai 6 jam, 7 jam di sekolah, kita parkir di sana. Tapi ketika disuruh bayar les, kadang-kadang marah-marah gitu. Apalagi mahasiswa kami yang kadang sering-sering demonstrasi mengurangi UKT, padahal dia dididik segitu ya, sampai mau jadi sarjana. Nah, maka dalam kaitannya dengan hukum itu sejak dini sudah dia pahami, cuma ingin penasarannya, ya, ingin tahu. Bahkan tentang boleh tidaknya, kalau dibacakan setiap Jumat sudah dibacakan tentang keadilan oleh para khatib, dibacakan
tentang keadilan. Keadilan ini penuh keseimbangan, keseimbangan dalam pendidikan, keseimbangan dalam hal-hal yang lain yang dilakukan oleh para remaja. Sehingga apapun yang dilakukan setiap saat tentunya tetap di bawah pengawasan orang tua, pengawasan masyarakat. Tidak cukup kalau sudah kemana anaknya, dia pergi ke sana, tidak cukup dengan pertanyaan seperti itu. Tentu kita awasi setiap saat. Kalau belum pulang jam 9, lagi di mana? Ini jangan biarkan begitu saja gitu. Ya, jadi kira-kira begitu dalam Islam sudah kita pahami bersama, hanya rasa penasaran saja kadang yang ingin gitu ya. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Untuk Pak Joko mungkin ya, saya ingin beberapa hal yang mendata nih, beberapa hal yang sebenarnya itu jelas-jelas melanggar hukum, tapi dilakukan oleh remaja gitu ya. Misalnya perkelahian ya, sampai akhirnya ya kita tahu perkelahian aja, orang dewasa berkelahi sudah dibawa ke polisi gitu ya, ini apalagi remaja gitu ya. Kemudian pencurian ya, dan yang paling mungkin simple gitu ya, sebenarnya kayak di sekolah-sekolah sudah terjadi mencontek. Nah, mencontek itu sebenarnya melanggar hukum ya. Membuli ya, itu kira-kira bisa nggak sedikit dielaborasi tentang beberapa poin-poin tadi gitu Mas Joko. Jadi ini yang mungkin sering terjadi ya. Benar Kak Panji? Mencontek, membuli gitu ya, berkelahi itu sering terjadi nggak kalau ini dengar anak-anak remaja dulu menceritakan hal ini? Ya, pertama saya ingin melanjutkan yang Ustadz tadi sampaikan. Pertama, Ustadz membagi bahwa ini ada masa di mana seseorang sudah mulai mampu bertanggung jawab, yaitu usia 12. Kira-kira begitu ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan hukum nasional kita. Hukum nasional kita itu usia bertanggung jawaban anak itu dimulai dari usia 12 tahun. Usia 12 tahun itu remaja laki-laki sudah mulai aktif balita, yang perempuan sudah mulai menstruasi. Kira-kira begitu. Ya, 12 tahun sudah menjadi orang yang bertanggung jawab di bawah hukum gitu. Bisa diminta bertanggung jawab. Tetapi ketika usia 12 tahun sampai usia 14 tahun itu dia bisa diminta bertanggung jawaban, tapi tidak boleh dikenakan sanksi pidana, tidak boleh dilakukan penahanan, apalagi dipenjara. Itu sampai usia 14 tahun. Jadi hanya boleh diberikan sanksi berupa tindakan, dikembalikan ke orang tua, diserahkan kepada umpamanya kalau orang tuanya dianggap tidak mampu, diserahkan kepada orang lain, umpamanya kepada keluarganya yang lain, diserahkan kepada lembaga sosial, atau kemudian mendapatkan pendidikan formal, disekolahkan segala macamnya. Itu kalau usianya di bawah 14 tahun. Tetapi kalau usianya sudah 14 tahun sampai 18 tahun, dia bisa dipidana, tetapi sanksinya adalah maksimal itu 10 tahun kalau penjara. Kalau hukuman untuk orang di luar itu 8 tahun, untuk orang dewasa, dia hanya boleh disanksi setengah dari sanksi yang harusnya untuk orang dewasa. Umpamanya ada kasus, contoh umpamanya pencurian, seseorang melakukan pencurian, kalau orang dewasa umpamanya ancaman pidananya 5 tahun. Maka kalau anak-anak maksimalnya itu hanya boleh 2,5 tahun. Gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan awal, bagaimana dengan fenomena anak-anak yang melakukan beberapa tindak pidana? Pertama, pemahaman. Seringkali ada sesuatu yang kalau pencurian itu macam-macam. Kalau dianggap mencuri, mungkin saya dulu juga pernah mencuri ya waktu saya masih kecil gitu. Mangga tetangga itu lebih enak daripada mangga yang ada di rumah gitu. Mohon maaf, seringkali orang tua sudah nyiapin buah mangga di rumah. Sudah di meja, tinggal makan. Nggak mau dimakan-makan, tapi lihat mangga di tempat tetangga yang belum tentu enak, mau juga diambil. Apalagi remaja ya, anak-anak pengen tahu rasanya. Anak-anak remaja. Recording in progress. Belum lagi umpamanya, sekarang gaya hidup kan mungkin dia anak-anak banyak yang nggak tahu bahwa itu perbuatannya mungkin salah gitu ya. Contoh saya seringkali cerita nih, saya itu nggak pede itu satu hal, naik motor boncengan sama istri, itu paling nggak pede Bunda. Karena pegangannya istri itu nggak seleket anak SMA dan SMP.
Kita lihat di pinggir jalan naik motor. Mungkin mereka juga nggak sadar, nggak paham apa yang dia lakukan. Maka kemudian kalau kita lihat fenomena anak-anak yang melakukan tindak pidana, anak-anak korban tindak pidana, yang paling tinggi sekarang ini adalah kekerasan seksual. Dan itu rata-rata dilakukan dalam konteks umpamanya pacaran, segala macamnya. Nah, baru kemudian yang kedua adalah pencurian. Itu kalau di Lombok. Karena beda. Beda Lombok dengan Sumbawa. Sumbawa nomor 2-nya adalah penganiayaan perkelahian, Pulau Sumbawa. Kalau di Lombok pencurian. Baru nomor 3, case yang banyak itu adalah narkotika. Nah, jadi pertama yang paling banyak menjadi kasus di antara remaja kita adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu rata-rata itu disebabkan karena pacaran yang kebablasan. Iya, iya. Ya, itu. Jadi pacaran terlalu dekat, ternyata ujung-ujungnya ada kekerasan yang dilakukan. Ya. Baik dalam bentuk perkosaan mungkin atau kekerasan fisik gitu ya. Nah, kalau yang di remaja rata-rata adalah persetubuhan. Persetubuhan, kemudian karena dia tidak mau bertanggung jawab akhirnya masuk ke persidangan. Maka kalau kita bicara kekerasan seksual ini, maka kemudian datanya akan sama, akan beririsan dengan data perkawinan anak. Perkawinan anak kita di baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa itu cukup tinggi. Salah satunya penyebabnya adalah kekerasan seksual. Ya, jadi ini nyinggung ya, banyak sekali yang mau dibahas, sebenarnya menarik sekali. Kita mungkin break sebentar, nanti kita bahas lagi, terutama tentang bagaimana ternyata juga pernikahan anak yang banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat itu akibat ketidaktahuan anak-anak dan terhadap hukum, ya, dan mereka tadi mungkin melakukan hal-hal yang mendekati hal tersebut sehingga terjadilah kekerasannya, ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, kita break dulu sebentar untuk memberikan kesempatan kepada iklan yang akan lewat di berikut ini. Kembali kita bertemu dalam kajian bersama Bunda Niken. Tadi kita sudah selintas mendengarkan bahwa di Nusa Tenggara Barat kasus-kasus yang banyak menimpa remaja, yang pertama adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah pencurian, ya, dan yang ketiga perkelahian dan keempatnya narkoba, ya. Jadi tadi kekerasan seksual, pencurian, kemudian perkelahian serta narkoba. Ini menjadi hal-hal yang sering banyak terjadi di antara remaja, ya. Dan mungkin kita perlu bahas sedikit tentang itu, ya, karena kita ingin ada solusi lah supaya remaja-remaja di Nusa Tenggara Barat ini tidak tidak melakukan itu berhati-hati, dan ini muaranya tentu saja kerugian untuk kita semua. Mungkin Mas Joko bisa jelaskan sedikit mengapa tadi ada 4 hal itu, dan kira-kira implikasinya secara hukum bagaimana itu? Kalau melakukan itu, ya, kira-kira nanti muaranya mereka bisa apa yang paling buruk yang bisa terjadi kalau mereka melanggar hal tersebut? Silakan. Baik. Pertama, kenapa kekerasan seksual? Paparan pornografi itu sudah semakin masif karena dengan keberadaan internet, kemudian handphone. Satu. Yang kedua, keberadaan handphone, internet juga kemudian mulai menimbulkan semacam cara baru berkomunikasi. Salah satunya sekarang, mohon maaf, kalau zaman dulu orang kalau ada yang pacaran, kira-kira pacaran itu di rumah. Kira-kira begitu. Nah, sekarang itu maksudnya datang ngapel gitu ya, Mas Joko, ya. Nah, kalau sekarang kan mungkin udah sangat jarang ada anak yang ngapel ke rumah, kira-kira begitu. Karena komunikasinya mereka sudah melalui handphone. Termasuk mulai, mohon maaf, ini kan banyak perilaku-perilaku di kalangan remaja melakukan video call seks, udah mulai ini. Ini dengan keberadaan handphone. Yang kemudian meskipun awalnya dari handphone, kemudian sampai kepada kopi darat, kira-kira begitu. Nah, ini tren di tahun 2021 itu cukup banyak kekerasan seksual itu dimulai dari perkenalan lewat online. Ketemu, kemudian terjadi hubungan seksual, udah ngilang, entah kemana. Tahu-tahu perempuannya hamil baru lapor.
Dicari laki-lakinya sudah ada tahu di mana. Nah ini mulai banyak. Nah belum lagi memang ada tren, mohon maaf nih anak-anak yang remaja-remaja ini katanya kalau umpamanya ndak hari gini ndak pacaran, kasihan deh lo katanya, ini begitu kan, banyak yang terjadi seperti itu. Jomblo itu sedih Jomblo gitu ya itu katanya. sedih. Nah ini yang kemudian menjadi tren di kalangan anak-anak sehingga mereka beranggapan bahwa pacaran yang mohon maaf sebenarnya juga itu secara agama juga dilarang, tetapi bagi mereka ini tren dan menjadi satu keharusan karena kalau tidak dia ini merasa tersisih dari teman-temannya. Nah Itu coba dikonfirmasi dulu ke Panji, apakah benar begitu Panji? Kira-kira ini saya ingin, kita kan zamannya beda nih ya Pak Mas Joko ya. Kita dulu tidak pernah merasakan jomblo itu sedih gitu misalnya. Mungkin Panji bisa jelaskan, benar gak sih gitu ya? Kalau sebenarnya kalau yang terjadi di remaja saat ini memang selaras seperti yang Pak Joko katakan. Kalau sekarang itu memang menjadi tren tersendiri Bunda. Kadang-kala apalagi kalau misalkan malam minggu pada bikin status, duh semoga hujan biar jomblo-jomblonya pada seneng. Soalnya kan kalau malam minggu pasti yang pacaran pada keluar semua, pergi jalan-jalan, have fun. Dan kadang-kala memang ini sudah jadi tren sejak lama sih Bunda. Apalagi kalau sekarang pandemi ini Bun. Rata-rata orang si remaja itu mereka banyak dapat jodoh itu online. Ada aplikasinya bahkan. Buat nyari jodoh ada Tantan, ada SimSimi. Jadi mereka tinggal taruh nama, taruh lokasi tempat mereka tinggal di mana, entar diketemuin. Ntar juga bisa langsung ketemuan gitu. Jadi sangat simpel sekali. Kalau dulu kan mungkin harus surat-suratan. Belum lagi menyatakan cinta dan sejenisnya, lama sekali prosesnya sampai harus midang, ntar dikejar-kejar sama ibu bapaknya. Kalau sekarang kan simpel. Pakai Tantan, janjian, ketemuan, video call segala macam, ya udah jalan. Jadian. Terima kasih ini informasinya ya untuk para ibu dan ayah ya, hati-hati anak-anaknya ternyata sekarang lebih gampang ternyata ya menemukan ya yang katanya pacarnya atau bagaimana orang yang bisa dikenal melalui HP. Lanjut Mas Joko yang tadi ya. Nah kekerasan seksual ini akhirnya kalau kemudian dia dilaporkan itu ada dua, yaitu persetubuhan dan ada perbuatan cabul. Ancamannya sama. Nah, kalau dia anak-anak yang menjadi korban, maka kalau pelakunya dewasa itu ancamannya minimalnya 5 tahun. Minimal loh ya. Minimal 5 tahun. Maksimalnya 15 tahun. Kalau pelakunya itu adalah anak-anak juga berarti dia tidak ada lagi minimal. Tetap dia maksimalnya di minimal. Jadi maksimalnya kalau dia 15 tahun, maka seorang anak hanya boleh dikenakan 7,5 tahun. Tetapi kalau seseorang itu diancamnya nanti, karena di beberapa case kalau umpamanya korbannya meninggal, kan kemarin beberapa kasus ada juga kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, korbannya meninggal. Itu pidananya bisa sampai pidana mati, tetapi kalau anak-anak yang melakukan, pidananya maksimal hanya 10 tahun. Itu. Nah, ini juga yang menjadi biasanya ada istilah hukuman kebiri. Itu kalau kemudian pelakunya dewasa sampai meninggal itu bisa dikebiri untuk dewasa. Tapi kalau anak-anak itu tidak berlaku. Nah, itu untuk kekerasan seksual. Jadi cukup harus hati-hati sebagai meskipun juga anak-anak ya. Ketika kemudian dia melakukan kekerasan seksual, dan kekerasan seksual itu bukan kemudian menjadi monopoli, itu pelakunya adalah laki-laki. Bisa jadi perempuan pun bisa melakukan kekerasan seksual kepada laki-laki. Itu. Umpamanya mohon maaf nih, biasanya terjadi ketika ada ini anak-anak SMA ini kan seringkali antara usia pacarannya umpamanya yang lakinya usia 17 tahun nih. Terus yang ceweknya usia 19 tahun. Ketika terjadi umpamanya mohon maaf persetubuhan, yang salah siapa? Yang salah adalah yang perempuan, bukan yang laki-laki. Meskipun yang ngajak adalah yang laki-laki. Kenapa? Karena usianya di bawah 18 tahun. Sedangkan yang perempuan usianya 19 tahun, di atas 18 tahun. Nah, ini. Jadi betul-betul harus hati-hati, dan ancaman hukumannya cukup berat. Meskipun anak-anak yang menjadi pelaku tetap ini termasuk tindak pidana yang berat karena tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan kalau yang ini. Kalau sudah dilaporkan pasti lanjut. Kecuali di dalam banyak kasus kan kemudian yang terjadi kalau umpamanya pacaran sampai hamil ya udah dinikahkan. Kira-kira begitu kan? Tetapi kalau kemudian
yang lakinya tidak mau menikahi, ujungnya sampai di pengadilan, sampai di polisi, sampai di pengadilan, yang pasti pidana, pasti tidak akan sebentar, rata-rata ya masih di atas 1 tahun. Itu kalau kekerasan seksual. Pencurian, di Lombok banyak kasus pencurian. Bahkan ada tren sekarang itu adalah menjadikan anak-anak sebagai pemetik. Jadi dia yang menjadi pelaku dan kemudian di belakangnya itu ada orang dewasa. Khususnya untuk sepeda motor, pencurian kendaraan bermotor itu sudah mulai dilakukan oleh anak-anak. Nah, kenapa ini terjadi? Rata-rata juga karena adanya faktor-faktor yang lain. Satu umpamanya, ada beberapa wilayah yang menjadikan mencuri itu sebagai tanda sebuah kedewasaan. Jadi saya menemukan ada anak-anak yang mencuri. Kamu kenapa mencuri? Saya dibully Pak, setiap hari saya diomongin, udah SMA enggak berani mencuri. Nah, ini ada beberapa daerah yang seperti itu. Ada juga karena ya bukan kultur ya, mungkin dia melihat lingkungan. Mohon maaf, kita itu sebenarnya sudah memiliki peta di mana umpamanya di Mataram itu desa mana, kelurahan mana sih yang biasanya banyak pencurian? Desa A, desa B. Yang narkoba di mana? Desa C umpamanya. Lombok Tengah atau di Lombok itu mana sih yang sering melakukan pencurian? Itu sudah terdata semua. Itu karena faktor lingkungan. Bapaknya nyuri, ya anaknya juga ikut-ikutan seperti itu. Nah, yang ketiga ada faktor Mas Joko, kalau pencurian itu dilakukan anak-anak, hukumannya sama tadi ya, setengahnya dari. Setengahnya. Ya. Nah, pencurian itu kan ada satu, itu adalah pencurian biasa, itu ancamannya 5 tahun. Kemudian pencurian dengan pemberatan itu umpamanya dilakukan malam hari, kemudian merusak kunci, kemudian binatang ternak, itu ancamannya 7 tahun, Bunda. Nah, bagaimana dengan cara penyelesaiannya? Kalau pencurian biasa itu ya umpamanya nyuri ada barang tanpa harus merusak, tanpa apa, dia ngambil begitu saja. Itu kenanya 5 tahun. Ini bisa dilakukan yang namanya diversi. Diversi itu adalah penyelesaiannya di luar kepolisian. Jadi bisa diselesaikan secara damai, karena ini dianggap anak-anak ini bermasalah. Kalau umpamanya pencurian yang biasa terjadi, umpamanya pencurian ayam, kemudian nyuri apa, yang ada di masyarakat kan ada yang kenakalan-kenakalan yang sebenarnya hanya iseng-iseng gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan di luar pengadilan, karena sekali lagi penjara itu sebenarnya bukan tempat untuk anak. Jadi anak ya lebih bagus jadi sekolah sebenarnya. Nah, itu pola itu bisa dilakukan. Iya, iya. Ya, mungkin stop dulu, kita memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk memberikan pertanyaan, Mas Joko ya. Ada teman kita dari Forum Anak yang hari ini sudah hadir. Ya, ada pertanyaan nggak nih, Adida, Ananda sayang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Fairuza Auliasmin yang biasa dipanggil Fai. Saya merupakan perwakilan dari Forum Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi di sini yang menjadi suatu hal yang bisa dikatakan familiar ya di dalam kalangan remaja itu, saya di sini membahas tentang circle, Bunda. Nah, jadinya sebenarnya circle itu kalau misalnya kita menyikapi itu kan ada beberapa sisi, ada sisi baik mungkin dan yang kurang baik. Nah, dalam hal ini circle yang baik mungkin di sini kita bisa menerima teman kita tanpa melihat adanya suatu perbedaan. Nah, namun di sisi lain circle itu bisa dikatakan kurang baik ketika mungkin misalnya saya memiliki teman yang mungkin penampilannya menarik dan itu bisa saya tarik sebagai teman saya. Namun ada kalanya suatu remaja itu yang apa ya, terlalu mementingkan penampilan, kurang baik karena istilahnya kita membeda-bedakan teman. Nah, terus di sini menurut pengalaman saya terkait tentang hal itu, ada teman saya yang mikirnya tuh penampilan saya jelek ya, makanya saya tuh nggak ditemenin sama teman saya gitu. Nah, terus tidak menutup kemungkinan ada aja juga komentar-komentar, judgement dari teman-teman yang mungkin di sini
mengomentari tentang kondisi kulit, warna kulit, intinya penampilan yang kurang menarik gitu Bun. Nah kira-kira di sini bagaimana sih cara kita menyikapi, bagaimana seharusnya kita itu menyikapi permasalahan remaja yang seperti ini yang tentunya sangat familiar. Apakah dengan cara memiliki penampilan yang menarik lantas kita bisa diterima ke dalam suatu circle atau secara umumnya itu di dalam suatu masyarakat gitu Bun. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Namanya siapa, warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Fai. Faik ya, iya. Terima kasih Faik. Kemudian ada lagi mungkin dari ibu-ibu yang hadir, ada ibu-ibu dari yang berbaju hijau, satu lagi yang berbaju hitam. Mungkin itu dulu ya. Kita 3 pertanyaan. Terima kasih diaturkan. Saya Ibu Eli dari perwakilan PW Muslimat NU NTB. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang sampun disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Bunda. Saya hanya melihat bahwa pada masa transisi itu, pada masa transisi remaja menuju usia-usia yang proses pencarian jati diri itu negara absen atau tidak hadir dalam kurikulum pendidikan karakter. Nah, karena yang didorong adalah pendidikan-pendidikan kalaupun agama, kemudian menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau pendidikan umum itu mata pelajaran yang lain gitu. Saya pikir itu absennya negara dalam kurikulum. Apakah ini benar gitu? Saya ingin bertanya. Yang kedua, saya teringat dengan remaja bernama Dania yang menjadi membawa 27 keluarganya untuk bergabung dengan ISIS, yang kemudian mereka pulang setelah ternyata yang dibayangkan di sana itu bukan Greenland seperti yang didapatkan. Dan itu Dania adalah anak orang kaya, pejabat, bapak ibunya sangat sibuk. Dia pulang pergi diantar oleh driver, sampai di rumah dia tidak punya teman dan dia mencari teman di jejaring sosial. Akhirnya dia mendapatkan satu tentang menariknya ISIS, dan itu yang merasa dia belum dapatkan di dunia ini. Karena harta apapun, prestasi dan lain sebagainya dia udah dapat, dan dia kemudian memutuskan untuk pergi dan bergabung bersama ISIS dan mengajak bapak ibunya, neneknya, keluarganya, yang akhirnya neneknya meninggal di sana dan dia bisa pulang dan menceritakan tentang banyak hal. Nah, saya berpikir kalaupun kita kemudian memberikan aspek agama, itu juga harus dengan pilihan yang baik. Saya melihat seperti itu. Apakah juga benar seperti itu? Jika saya hanya ingin mengkonfirmasi apakah hal-hal itu juga harus diperhatikan. Demikian, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibu Hartina, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya tertarik sekali dengan pertanyaannya Bunda Niken dan dijawab oleh Pak Joko. Saya ingat waktu saya kecil, ya remaja lah Jul, yang menurut Ibu Niken tadi remaja tanpa HP, tanpa perangkat lain-lain. Ternyata itu bully ya Bu ya. Jadi kami dulu suka saling ngolok Bu. Berani enggak kamu pegang telinganya si A? Oh enggak berani, akhirnya berkelahi. Ternyata itu bully ya. Dan yang kedua, sama persis dengan cerita Pak Joko. Kami kalau sudah selesai ulangan umum Bu, pasti ada makan-makan di grup belajar. Ternyata teman saya itu, teman ini masih misan. Dia bawa ayam malam itu, ternyata ayam tetangga itu bebeknya kami. Jadi saya mainlah ke rumahnya bibi saya itu, lagi ngapain? Saya lagi nungguin ayam saya kok enggak pulang-pulang. Jadi ternyata itu yang kami makan malamnya. Ini kenakalan remaja ya. Ini kenakalan remaja. Sampai orang tua saya juga makan, itu makanan haram itu. Ini nampaknya itulah kenakalan remaja yang dulu kita anggap sebagai
sebuah lucu-lucuan. Nah, kalau mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Joko tadi, ternyata itu merupakan sebuah kriminal ya. Ya, bibit kriminal. Dan mendengar apa yang dicerita oleh Pak Joko untuk zaman sekarang kayaknya ngeri-ngeri sedap itu Pak Joko ya. Bui sekian tahun, ini sekian tahun. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita harus lakukan sekarang ini untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu? Saya kalau anak sudah tidak ada, karena anak saya sudah punya anak, jadi hadapi cucu, hadapi keponaan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Nah, ini saya anggap momennya Bu Niken yang sekian seri ini membekali betul kita, walaupun saya sudah umur sekian, tapi ada bekal untuk cucu, ponaan masih ada. Nah, itu pertanyaan saya, ini Pak Joko, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua ini? Kalau hanya kita nasihati jangan main HP, sulit. Saya punya cucu itu, pertanyaannya, Mama, dia panggil saya, Mama, yang paling luas itu planet ini, kemudian ini, itu luasnya sekian. Nah, kalau saya mau bilang jangan main HP, itu ada kecepatan cahaya tuh sekian. Kalau saya bilang HP itu buruk, Bu, tapi di luar jangkauan saya semua pertanyaannya. Nah, itu pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ngeri-ngeri sedap tadi, Pak Joko. Terima kasih banyak, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya ya, mencerminkan generasi yang lebih senior lagi. Ya. Ibu-ibu, kita langsung menjawab pertanyaan pertama mungkin dari Ananda Faik ya, kepada Ustadz ya, Bapak Muhasin mungkin bisa menjawab tentang bagaimana sih sebenarnya remaja itu sedang mencari diri tapi juga ingin diakui eksistensinya ya di antara teman-temannya, sehingga dia ingin diterima, dan untuk diterima itu kadang-kadang harus mengikuti apa yang sedang sedang dilakukan oleh mereka, atau sedang mereka setujui, sedang mereka senangi semacam itu. Kira-kira bagaimana dari segi agama? Silakan. Iya, jadi pada prinsipnya ada 3 potensi-potensi kejahatan yang diungkap di dalam Al-Quran itu, Pak Joko. Jadi ada 3 potensi kejahatan. Yang pertama perzinahan. Memang perzinahan itu siapa yang melakukan lebih awal disebutkan dalam Al-Quran, potensi-potensi itu ternyata itu berawal dari perempuan di sana, sehingga diawali dari suatu ayat mengatakan begini, az-zaniatu waz-zani fajlidu. Jadi pezina perempuan dan pezina laki, maka dipukullah dia gitu. Itu sanksinya langsung itu. Nah, kemudian itu untuk potensi-potensi kejahatan. Yang kedua, ada juga potensi kejahatan berupa pencurian. Pencurian siapa yang mengawali duluan? Pencurian ini memang sejalan dengan apa tadi kata Pak Joko, bahwa pencurian itu diawali dari laki-laki, karena Al-Quran mengatakan begini, as-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Jadi ini potensi kejahatan. Kalau potensi kejahatan perzinahan itu diawali dari perempuan, kalau pencurian diawali dari laki-laki. Kemudian potensi yang ketiga itu disebutkan dalam Al-Quran adalah meminum minuman keras dan teman-temannya. Jadi teman-teman minuman keras maksudnya ya hamar, judi, sabu-sabu dan lain sebagainya. Tetapi tidak cukup kalau di dalam ayat-ayat Al-Quran yang hanya dikatakan seperti itu, tapi ada solusinya. Solusinya dalam Al-Quran, umpama begini, larangan mendekati zina, la taqrabuz zina. Ada ayat lain mengatakan bahwa agar tidak terjadi perzinahan, maka ayat Al-Quran turun dalam surah Al-Ahzab ayat 59, dikatakan begini, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudini alaina, dan seterusnya. Wahai Nabi, katakan kepada pada istrimu, pada anak perempuanmu, dan katakan kepada wanita-wanita muslim agar mereka menutup auratnya. Nah, itu. Jadi ayat itu selain larangan berbuat zina juga ada solusinya. Sehingga untuk mengurangi pelaku zina sebaiknya menutup aurat dalam pandangan Islam. Kemudian kalau tadi pencurian, pencuri laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Itu di Arab tangannya dipotong. Kalau di sini apa yang dipotong? Ya kekuasaannya. Potonglah kekuasaannya, potonglah jabatannya. Ya, jangan berikan
kesempatan lagi untuk mencuri. Tapi kalau beda, kalau pencurian ayam, pencurian itu kan beda, itu bukan untuk bisnis, tapi itu adalah untuk makan kan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, potensi yang ketiga, minum-minuman keras. Dan ini sering kita dikagetkan dengan kadang tetangga kita yang ditangkap karena minuman keras, narkoba dan semacamnya itu. Nah, terkait dengan ini, yang satu menghina teman yang lain. Nah, ketika ada dua orang mahasiswi saling menghina, kemudian bagaimana sikapnya? Nah, kalau jawabannya kemudian mereka akan serius menjawab hinaan tersebut kepada temannya, kadang mereka akan saling tidak tegur sapa, berkelahi dan sebagainya. Tetapi suatu contoh begini, ketika dikatakan, "Woi, Anda kok tampilanmu sekarang ini kok kurang bagus, bahkan agak lebih buruk dari hari kemarin." Tetapi ketika cara menjawabnya yang berbeda. Kalau begitu dikatakan oleh temannya, jawabannya ketika dia serius menjawab, "Oh begini-begini," maka mereka akan timbul permusuhan, pertengkaran dan sebagainya di kalangan mereka. Tetapi ketika dia menjawab, ketika ada hinaan, ada celaan, ada yang tadi itu, mereka mengatakan begini, "Iya, ternyata memang kita tidak terlalu jauh berbeda." Ya, dengan kata-kata seperti itu, mereka tidak akan lagi mengungkapkan kata-kata hinaan, ejekan kepada temannya. Dan ini memang bagian kalau di kalangan remaja kadang seperti itu, bisa dibully, bisa temannya pakai jilbab itu ya salah, pakai jilbab ini salah, kadang begitu ya. Ternyata kalau dikaitkan dengan yang tadi bahwa hanya cara mensikapi hinaan, ya kayak yang berhak menghina seharusnya kan bukan, ya kita ini sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah saja tidak menghina kita, kenapa harus menghina sama manusia? Maka jelas di sini bahwa tajassus, menghina, kemudian mencari-cari kesalahan orang, itu sudah ada panduan-panduannya dalam Al-Quran, tidak boleh lakukan. Jadi jelas itu termasuk yang dilarang, Pak ya. Jadi iya, para remaja juga harus tahu bahwa iya, tajasus ya, tadi menghina orang, menfitnah bahkan itu tidak boleh ya, termasuk hal-hal yang diharamkan ya. Ya, itu disebutkan memang secara berturut dalam surah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya manusia ini, orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Fa aslihu baina hawaikum. Maka damaikanlah ketika terjadi pertikaian. Putra-putri kita dinasihati orang, jangan marah ya, berterima kasihlah kepada orang lain gitu. Nah, kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Hujurat ayat 11, bahwa di sana tidak boleh saling mengolok gitu ya. Terkait dengan pertanyaan, tidak boleh saling la yashar qaumun min qaum, jangan mengolok, jangan menghina kelompok yang satu dan yang lain. Bahkan antara perempuan yang satu dan perempuan yang lain juga tidak boleh. La yashar qaumun min qaum asa ayakunu haram minhunna wala nisa'um min nisa' dan seterusnya. Jadi perempuan-perempuan itu tidak boleh. Sedikit menyela. Kalau hukum minuman keras itu kan haram ya. Kemudian hukum larangan. Lah, berarti haram juga ya. Jadi ini penting ini ya buat teman-teman semuanya. Itu keras. Jangan, karena ya diawali kan la yashar qaumun min qaum, jangan, kata-kata jangan itu jangan kita dekati, apalagi laksanakan. Maka menghina, mengolok, ya termasuk membicarakan tetangga lah itu ya haram. Ini tetangganya nyanyi marah gitu, tetangganya tidur kok sepi, tetangganya jalan loh kok dia sendiri jalan, serba salah. Ya itu yang dimaksud dalam ayat tadi itu. Apa hukumnya dalam Al-Quran? Ya tetap haram karena diawali tadi itu larangan. Ya, terima kasih. Ini poin yang penting yang sebenarnya kita mungkin tidak terlalu paham, tidak menganggap itu haram ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin Panji bisa membantu ya, memberikan sedikit pendapat untuk Faid ya tadi tentang circle, bagaimana kalau remaja sendiri memandang circle-nya itu seperti apa, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya senang sekali dengan pertanyaannya Bunda. Terlebih kita ngomongin circle, kalau kita ngomong circle itu ini memang benar-benar terjadi di remaja. Karena circle ini banyak sekali bentuknya Bun. Apalagi kalau dari saya sendiri, saya kuliah di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu orang kenal sebagai fakultas yang berjuis. Katanya itu kampusnya mahal, banyak orang kayanya. Ya emang benar itu terjadi. Banyak yang circle-nya mereka yang bawa mobil ngumpul sama yang punya mobil. Yang pakai iPhone ngumpul sama yang punya iPhone. Yang tampangnya good looking itu ngumpul sama yang cantik. Saya kebetulan Android, enggak iPhone. Uang saku saya pas-pasan. Nah saya mikir ini saya mau masuk circle yang mana? Saya mau masuk yang punya mobil mah, saya pakai Honda Beat. Saya mau masuk yang pakai iPhone, lah HP saya Android. Ini nggak ada yang cocok. Itu cocoknya di mana sih? Saya mau masuk yang itu ditolak.
saya mau masuk ini ditolak, akhirnya jadi bimbang sendiri. Jadi kalau kita mau ngikutin tren, kalau kita mau ngikutin pola arus yang sebenarnya tren yang terjadi saat ini, itu benar-benar ibaratkan kita nggak punya tujuan sama sekali. Karena kalau kita ngikutin tren, beli iPhone 10, besok udah ada yang baru. Sekarang udah ada iPhone 13. Sekarang saya mau beli, besok ada lagi yang baru. Jadi sebakal mau. Jadi kalau nggak ada ujungnya. Dan kadangkala sekarang juga lagi tren dibilang kalau anak-anak itu mereka nggak ngikuti tren yang ada, atau mereka itu nggak gaul, mereka disebut dibilangnya FOMO katanya. Apa? FOMO, Bunda. FOMO. Iya, mereka disebutnya FOMO. Ah, kamu ini FOMO, nggak tahu apa-apa. Ini loh trennya sekarang lagi begini kok kamu. Bu yang agak sepuh silakan mengupdate ya. Serem juga sebenarnya pun kalau kita bahas pergaulan di remaja, emang agak serem. Jadi kalau saya pribadi dari apa yang saya lakukan ketika saya melihat ternyata banyak circle yang bertebaran dan susah emang Bunda, maksudnya kita nggak bisa memaksakan diri. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah ya udah terima aja, sabar. Bukan berarti saya menyerah, tapi di sisi lain dengan saya bersabar dan saya mencoba menjadi diri saya sendiri, itu membuat saya menjadi lebih nyaman. Karena saya bertindak sebagai diri saya sendiri dan saya mikir alangkah lebih baik dan menyenangkan ketika kita menjadi beda daripada kita harus sama dengan orang lain. Jadi ya udah, apa yang saya bisa, apa yang saya mau, apa yang saya punya sebagai potensi diri saya perbaiki interpersonal dari diri saya pribadi. Mungkin life skill saya dari segi hard skill saya bisa apa, soft skillnya apa, alangkah lebih baiknya seperti itu daripada kita harus terus-menerus bekerjaan dengan waktu dan circle-circle yang seperti itu. Jadi memang Bunda, kita memerlukan banyak remaja-remaja yang memiliki apa ya tadi, mungkin semacam kepercayaan pada diri sendiri ya, untuk menjadi dirinya sendiri, tidak perlu terlalu ingin masuk circle mana yang akhirnya akan menyulitkan ya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, silakan Mas Joko bisa menjawab ya, dari Ibu dari Muslimat NU mengenai peran negara yang kelihatannya belum memberikan perhatian pada pendidikan karakter di sekolah, dan juga fenomena di mana ada anak seperti Dania tadi, dan juga dari Bu Hartina mengenai apa yang harus dilakukan ya, melihat terutama kita ini dari generasi kolonial ini terhadap apa yang harus dilakukan melihat begitu cepatnya perkembangan, dan kita sebagai orang tua tentu saja agak terbata-bata ya dalam mengasuh anak. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Sebenarnya kalau saya lihat dari 3 pertanyaan itu nyambung semua nih. Yang pertama tadi bicara soal circle gitu ya, artinya berbagai persoalan yang tadi saya sebutkan itu juga salah satunya dipengaruhi oleh circle-circle tadi. Termasuk untuk bagaimana mereka mau masuk menjadi circle itu. Jadi saya coba, saya menemukan di Mataram itu ada circle anak-anak yang menjual diri dia sendiri. Jadi prostitusi anak. Itu juga dari circle-circle itu. Jadi mereka ya teman menjual teman segala macamnya karena dia mendapatkan income di situ. Nah, faktor penyebabnya adalah mereka, salah satu yang ini ada 3 tadi, ada kekerasan seksual, faktor penyebabnya. Yang kedua, yang rata-rata mereka dari keluarga yang broken home. Nah, yang ketiga itu adalah mereka mencari uang, mendapatkan uang itu hanya untuk bisa masuk ke dalam sebuah circle, mengikuti tren. Jadi uang yang dia dapatkan itu bukan untuk keperluan primer, tetapi untuk keperluan tersier. Salah satunya adalah untuk masuk ke dalam circle tadi. Nah, kalau anak perempuan trennya ke situ ya, ke prostitusi. Kalau anak laki-laki, pencurian. Uang yang dihasilkan ya untuk masuk circle itu. Untuk masuk circle itu apa? 1, game online, judi online, otomotif, kira-kira. Yang keempat, sabu, narkotika. Nah, itu untuk masuk ke circle situ. Nah, dikaitkan dengan tadi faktor-faktor penyebab tadi, berarti apa yang harus dilakukan? Tadi disebut adalah memperkuat interpersonal. Kalau bahasa di anak mungkin memperkuat resiliensi anak, memperkuat ketahanan si anak. Tadi benar yang disampaikan. Kalau nggak bisa masuk circle ya buat circle baru. Kalau lebih bagus, kira-kira begitu kan? Nah, ini hanya bisa didapatkan kalau pondasinya kuat. Nah, pondasinya kuat, bagaimana caranya? Kembali kepada pengasuhan.
Tadi Ibu menyampaikan tadi soal anak tadi. Yang saat sekarang ini yang narasinya kan narasi hijrah. Ayo hijrah. Silakannya hijrahnya ini hijrah yang ke tempat yang salah juga gitu loh. Jelas. Saya kebetulan hari Kamis kemarin saya bertemu dengan seorang ustadz dari Bima. Satu ustadz itu adalah napiter, dia adalah pembom di Poso, dia dipidana karena melakukan pemboman di Poso. Nah, yang satunya lagi bukan napiter, bukan narapidana teroris, tetapi dia yang mencetak teroris. Ustadz yang mempengaruhi supaya orang menjadi teroris. Banyak dia punya anak buah yang rata-rata meninggalnya di Poso. Dia cerita, salah satunya adalah bagaimana kemudian membuat narasi-narasi yang seolah-olah itu benar, padahal narasi itu juga belum tentu benar gitu loh. Salah satu narasi yang dipakai adalah narasi soal hijrah, dan ini sudah mulai banyak nih di kalangan anak-anak SMP, SMA. Masuk ke mana? Awalnya tahun-tahun sebelumnya itu ke majelis taklim di sekolah, remaja musyola. Itu apa itu? Kalau di peraturan mentoring sama segala macamnya. Nah, yang masuk di rohis itu, rata-rata rohis itu dilepas oleh sekolah. Rohis itu hanya ada pembinanya dari guru, tetapi sisanya itu diserahkan kepada anak-anak. Dan seringkali mereka menghadirkan yang menjadi ustadz yang kemudian yang mengajar mereka kajian-kajian mingguan yang ngisi itu bukan dari sekolah dan tidak ada pengawasan dari sekolah. Nah, itu yang sering terjadi. Dan kalau kita kembali ke pendidikan, betul Bu yang sampaikan. Saya seringkali, mohon maaf, saya seringkali dari awal ketemu, saya titip pada satu kata, pengasuhan. Dan pengasuhan itu menurut saya harus dimulai dari sekolah, itu juga harus ada. Sekarang kalau anak SMA, larinya mau kemana sih? Kuliah kan? Tapi yang paling pasti dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun, sebagian besar dari mereka sudah menikah. Pertanyaannya, ilmu mereka ketika dia mau jadi orang tua didapat dari mana? Kalau kemudian sekolah tidak pernah mulai untuk bicara soal pengasuhan. Termasuk menjawab pertanyaannya Bunda Hartina tadi, apa yang harus kita lakukan? Memperkuat di pengasuhan. Zaman dulu, apakah itu ada? Zaman dulu tidak ada lembaga perlindungan anak, malah nggak banyak ribut-ribut. Contoh dari sisi pengawasan Bunda. Zaman dulu kita sebagai anak main kita itu nggak jauh. Zaman Bunda kecil itu mainnya paling banter satu kampung, paling banter satu desa mainnya. Sekarang anak SD kalau sudah pegang HP itu mainnya sudah kemana-mana. Luar negeri. Udah keluar negeri ya tadi yang disampaikan tadi. Pertanyaannya, kalau waktu kita kecil mainnya di satu desa, satu dusun, ketika kita maghrib belum pulang, orang tua nyari itu bisa ketahuan. Oh, dia mainnya paling di sini, dicari ke situ. Pertanyaannya sekarang, karena mainnya anak-anak itu lewat handphone, apakah pernah dicari anak itu ada di handphone itu ada di mana dia sebenarnya? Di dunia mayanya itu dia ada di mana? Karena sebagian orang tua boro-boro mau ngawasin handphonenya anak-anak, bukanya pun nggak bisa. Kan kira-kira begitu. Kuncinya lagi di pengawasan. Betul, handphone. Tapi handphone ini kan ada batasan-batasannya. Sampai sejauh mana anak boleh memakai. Kalau memakai, aturannya jam berapa dia boleh, berapa lama. Setelah itu pastikan lagi kalau udah selesai dipakai, dicek lagi dia apa aja sih yang dia buka. Nah, sayangnya banyak orang tua sudah kasih HP. Awalnya pakai HP orang tuanya, karena orang tuanya juga merasa terganggu dengan anaknya yang sering minta HP, akhirnya dibeliin sendiri.
tambah parah lagi. Nah, itu yang sering terjadi. Akhirnya anak memegang HP juga tanpa ada pengawasan. Saya juga tidak menyalahkan ketika orang tua melakukan seperti itu. Sekali lagi, pengalaman masa kecilnya tidak ada peristiwa kayak gitu. Sehingga kemudian tidak punya referensi ketika kemudian anak-anak kecanduan handphone, kira-kira begitu. Nah, kuncinya sekali lagi ternyata menurut kami adalah ya pengasuhan itulah yang paling utama. Ya, terima kasih Mas Joko. Ini sekedar memperkuat kita ya, semua tim kajian bersama Bunda Niken bahwa yang sedang kita lakukan sekarang memang sangat penting, pengasuhan anak atau remaja dan bagaimana mempersiapkan mereka ini agar nantinya bisa mendapatkan ilmu didikan yang baik sehingga mereka bisa menjadi orang tua yang baik yang bisa mengasuh anaknya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi yang sudah disampaikan melalui Zoom, yaitu oleh Hendra Abadi ya. Silakan Pak Hendra Abadi atau Mas Hendra Abadi nih. Kelihatannya ini masih remaja nih. Silakan. Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hendra ada dari mana ya? Saya dari Forum Anak NTB Bunda. Iya, silakan. Silakan. Izin bertanya nih Bunda. Pada usia berapa anak itu dikatakan berkonflik dengan hukum? Nah, dari yang saya lihat nih Bunda di lingkungan saya sendiri, banyak sekali anak-anak yang seusia saya ditangkap karena salah satunya itu dia mencuri Bunda. Nah, itu tuh anak itu apakah dia di penjara atau dibawa ke Paramita Bunda? Ya, jadi yang ditanya oleh Hendra, sejak usia berapa sebenarnya anak itu sudah tadi berhadapan dengan hukum ya. Jadi banyak anak-anak di sekitar lingkungan Hendra yang karena mencuri, ada yang ditangkap, ada yang dibawa ke Paramita. Mungkin Mas Joko yang pengalaman menjelaskan hal ini, silakan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan, pertama anak ini dibagi 3 ya, 0 sampai 12 tahun. Kalau anak 0 sampai 12 tahun melakukan tindak pidana umpamanya, apa hukumannya? Yang pertama adalah dikembalikan ke orang tua. Itu hukumannya. Jadi udah dikembalikan aja ke orang tua. Tetapi pertanyaannya adalah ketika kemudian anak di bawah 12 tahun bermasalah, orang tuanya tidak mampu bahwa ini ada kesalahan dari si orang tua, maka apa yang dilakukan? Anak bisa ditempatkan di LPKS sementara, lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial anak. Nah, kemudian kalau tadi ada batasan 12 sampai 14. 12 sampai 14 kalau dia melakukan umpamanya pencurian, itu kalaupun dia dipidana, maka ancaman pidananya itu tidak boleh dia dipenjara. Jadi tidak boleh dipidana dia. Dia hanya boleh diberikan tindakan. Tindakan itu adalah dia disuruh sekolah, dia direhabilitasi. Kalau dia kelihatannya umpamanya contoh kasus, mohon maaf ini ada kasus Sumbawa, ada anak umur, kalau masih ada Bapak Ibu ingat di Taliwang itu ada kasus anak umur 12 tahun lebih ya, 12 tahun setengah itu melakukan sodomi dan membunuh korbannya dengan cara dimutilasi. Nah, dengan kasus itu usianya baru 12 tahun lebih nih. Belum nyampe 14 tahun. Pertama, dia tidak bisa masuk penjara. Yang kedua, yang dilakukan apa? Dia ditempatkan di lembaga LPKS tadi, penyelenggara kesejahteraan sosial di Paramita. Yang kedua, tambahan hukumannya adalah direhab di rumah sakit jiwa. Nah, ini untuk kekerasan seksual, kemudian untuk kasus-kasus yang narkotika, itu salah satunya adalah pembinaan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Nah, bagaimana kalau yang tadi 14 sampai 18? Kalau kasusnya pencurian, ancaman pidananya itu masih di bawah 7 tahun, itu selalu diusahakan adalah bagaimana penanganannya dilakukan di luar proses hukum. Tetapi kalau kemudian berat di atas 7 tahun, proses hukum, tetapi sekali lagi kita selalu memastikan bahwa penjara itu adalah alternatif terakhir. Nah, itu.
Jadi itu mungkin jawaban saya terkait dengan pertanggungjawaban itu tadi. Satu lagi tadi kalau Terima kasih Pak Joko. terima kasih ya Mas Hendra. Kalau tadi ada satu masalah tadi kan sudah dikatakan yang paling banyak dilakukan kenakalan remaja itu kekerasan seksual, kemudian pencurian dan perkelahian. Nah ini susah-susah gampang nih ya. Mungkin kita sebelum kita tutup kita bahas sedikit tentang perkelahian dari Panji dan Ustadz serta Pak Joko beberapa kalimat tentang itu dan setelah itu kita akan tutup. Silakan Panji. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bunda. Kalau kita ngomongin masalah perkelahian sebenarnya ini kembali lagi ke sifat remaja Bunda ya. Kalau sekarang kan yang tren memang mereka sering banget yang saling bully, yang saling olok-olok. Apalagi kalau misalkan kayak tadi masuk-masuk masalah circle-circle yang berbeda, kadang-kala memang perilaku remaja lagi membahas masalah sanksi. Memang tadi Bapak sudah menjelaskan kayak misalkan ada pembeda-pembeda kayak usia sampai dengan 12 tahun sanksinya begini, sampai dengan 14 tahun sanksinya beda, usia yang 18 tidak mengenal umur. Kayak misalkan pulang lebih dari jam 10 malam, besok paginya pasti digunjingin, pasti diomongin. Secara tidak langsung dia menjadi, secara tidak langsung mentalnya kena, keluarganya juga malu. Ini jenis kontrol sosial ataupun sangat-sangat tidak dianjurkan, tapi emang sangat sering sekali terjadi di masyarakat kita. Seperti itu Bunda, terima kasih. Ya, jadi saya melihat ini memang kadang ada beberapa tipologi yang di suatu tempat ada permainan sepak bola. Kadang ada di suatu supporternya itu yang kaki itu. Ada juga yang begitu. Ketika dia main di tempat-tempat yang biasa, kemudian dia bagaimana harus diusap dulu dengan minyak-minyak kampung minyak-minyak sengkuat itu. Nah, kalau di tempat lain ada juga ya begitu, ada orang main bola, kemudian yang siap dia dengan senjata tajamnya. Mohon maaf ya, di Bima kadang lebih banyak yang anak-anak muda. Tetapi ini biasanya terjadi selain dari tipologi beberapa tempat, kemudian faktor orang tuanya, kemudian pergaulannya dan sebagainya, sehingga di sini memang betul-betul kita kembali apa yang dikatakan Pak Joko, kemudian dari masukan dari Ibu Eli bahwa memang betul-betul apapun yang kita lakukan harus ada pengawasan di sini, pengawasan di rumah. Nah, adakah di sana ada permainan sepak bola yang sering banyak terjadi perkelahian bahkan tawuran itu? Adakah pengawasan di sana bahwa begitu masuk di lapangan kemudian harus diperiksa dulu dengan tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa yang macam-macam gitu. Nah, ini juga perlu kita bahwa mengawasi itu bukan saja di tempat-tempat pendidikan, tapi di tempat-tempat permainan juga. Termasuk adakah pengawasan di hotel-hotel bahwa ini tidak boleh ya, larangan membawa remaja, adakah pengawasan itu? Nah, sehingga ini menjadi perhatian kita semua bahwa pengawasannya itu bukan saja di rumah, bukan pula di sekolah, tetapi di semua. Siapa yang bertugas? Bukan saja pemerintah, semua aparatur negara termasuk rakyatnya, termasuk negara. Jadi kata-kata negara di sini bukan dikembalikan kepada siapa pemimpinnya, tetapi semua unsur-unsur dalam negara itu menjadi tanggung jawab bersama untuk memperhatikan, mempedulikan terhadap remaja. Karena masa depan bangsa itu dari remaja. Apa yang dilakukan besok itu tergantung apa yang dilakukan saat ini oleh remaja. Sehingga remaja bisa bercita-cita setinggi-tingginya, tetapi kalau yang sudah di atas 70-an tahun itu kadang bisa bercerita sedahulu-dahulunya gitu. Maka kalau remaja itu bercita-cita masa depan, tetapi kalau orang tua kadang cerita masa lalu, seperti yang diceritakan tadi oleh Ibu ini itu. Cerita cucunya itu cerita masa lalu, tetapi untuk masa depan itu diawali dari bagaimana remaja. Jadi saya pikir pengawasan di semua hal ini dan oleh semua kita. Betul sekali Ustaz. Jadi terakhir Mas Joko mungkin tentang perkelahian, tadi sudah disinggung bagaimana mencegahnya, pengawasan dan lain. Kalau terjadi perkelahian sebenarnya itu ada implikasi hukumnya enggak sebenarnya kalau ada tindak kekerasan atau perkelahian itu sendiri? Ya, implikasinya ada beberapa macam ya, tergantung kemudian dampak yang diakibatkan. Mulai dari penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, sampai penganiayaan berat, sampai penganiayaan menimbulkan atau menyebabkan kematian. Nah, ini punya masing-masing. Dompu nih, dompu ini seringkali banyak teror panah nih. Nah, itu sudah masuk penganiayaannya, udah penganiayaan biasa, minimal penganiayaan biasa. Ancaman hukumannya
penganiayaan bisa 5 tahun. Tapi kalau umpamanya sampai dia meninggal dunia itu bisa sampai 10 tahun umpamanya. Nah, ini juga yang harus kemudian diperhatikan oleh remaja. Beberapa case kaitannya dengan penganiayaan ringan, kemudian perkelahian, sebagian besar kalau di Lombok itu kita selesaikan dengan cara diversi. Jadi mendamaikan di antara para pihak tadi. Karena sekali lagi kita harus melihat bahwa penjara itu adalah alternatif terakhir. Nah, kalau untuk pencegahan saya pikir juga ini sebagai closing statement juga bahwa sekali lagi peristiwa-peristiwa itu terjadi karena salah satunya adalah abainya kita. Kita lihat ada anak-anak di Udayana sampai jam 11-12 malam kita abe. Bukan anak kita. Kalau malam minggu malah sampai subuh. Ya, tapi kan kemudian kita bilang bukan anak kita. Karena kalau zaman dulu kita yang kalau ada seorang orang tua tetangga yang menasihati anaknya, tadi juga Ibu Bunda menyampaikan, menasihati anak orang, pasti orang tua itu bersyukur. Tapi kalau kita nasihati anak sekarang, bisa-bisa kita dibawain parang sama orang tuanya. Tetapi oke lah itu terjadi, tetapi paling tidak kita punya upaya untuk kemudian menasihati tadi, mengawasi. Kuncinya adalah semua anak adalah anak kita. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih sekali. Saya mengucapkan sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah hadir, Pak Ahmad Muhsin, Pak Joko, dan Adinda Panji, dan para permisah semuanya. Hari ini sudah banyak sekali wawasan yang kita peroleh tentang bagaimana kita mengerti, memahamkan mengenai hukum ini kepada anak kita, betapa pentingnya mereka mengetahui tentang hukum-hukum, bahwa hukum-hukum itu juga juga harus mereka bertanggung jawab ya, dan juga tentang bagaimana kita sebagai orang tua menguatkan anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri, sadar hukum, sadar lingkungan. Tentu saja itu dengan penguatan-penguatan berupa pengasuhan dan tentu saja pengawasan yang baik. Sampai ketemu lagi dalam kajian bersama Bunda Niken masih dalam serial pengasuhan remaja untuk episode 4 tanggal 10 November tahun 2021. Dan untuk acara hari ini bisa disaksikan kembali melalui YouTube kajian bersama Bunda Niken yang bisa Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anakku lihat kembali di YouTube untuk melihat beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua, baik dari sisi pemerintah, dari sisi organisasi masyarakat, Bapak Ibu, dan tentu saja untuk kita sendiri para remaja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.